Di tanah Pajajaran yang megah, di bawah langit biru yang memayungi kerajaan yang makmur, terdapat seorang putri yang namanya abadi dikenang dalam sejarah, Putri Dyah Pitaloka. Seorang wanita dengan kecantikan yang mempesona, namun jauh lebih terkenal karena keberanian dan pengorbanannya yang tidak terhingga. Dia adalah simbol dari kegagahan, kehormatan dan cinta kepada bangsanya, yang lebih besar dari apapun. Pada masa itu, Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk menginginkan sebuah persekutuan dengan Pajajaran melalui pernikahan antara sang raja dan Putri Dyah Pitaloka. Tawaran itu datang dengan kemegahan yang tiada tanding. Namun, di balik tawaran tersebut, tersimpan intrik dan ambisi yang berbahaya. Majapahit menginginkan pengaruh, bukan sekedar sebuah ikatan keluarga. Perang Bubat, sebuah pertempuran yang akan mengubah sejarah, dimulai bukan hanya karena kesalahpahaman, tetapi juga karena kehormatan yang lebih tinggi dari sebuah janji. Raja Hayam Wuruk, yang penuh ambisi, tidak dapat menahan hasratnya untuk memperluas kekuasaan, sementara pihak Pajajaran, dipimpin oleh Raja Prabu Maharaja, merasa dilecehkan oleh cara Majapahit memperlakukan tawaran pernikahan itu. Putri Dyah Pitaloka, yang tidak hanya cantik namun juga bijaksana, menyaksikan penderitaan bangsanya. Dia tahu, pernikahan yang diinginkan Majapahit bukan untuk kebaikan, melainkan untuk menundukkan dan merendahkan martabat kerajaannya. Saat negosiasi gagal dan perang tak terelakkan, putri ini berdiri di garis depan, bukan dengan pedang, namun dengan ketegasan dan keberanian yang tiada tanding. Pada malam sebelum pertempuran besar dimulai, Putri Dyah Pitaloka bersumpah di hadapan altar kerajaannya, di tengah api yang menyala dengan penuh semangat. Demi tanah airku, demi kehormatan bangsaku, aku akan memberikan pengorbanan yang lebih besar dari nyawaku. Hai, armaskuan diloloduzum, denguram duldup demi martepet adventure. Ketika pertempuran dimulai dan pasukan Pajajaran yang gagah berani bersiap bertempur melawan pasukan Majapahit yang lebih besar, Dyah Pitaloka tahu bahwa nasib bangsanya ada di tangannya. Namun, bukan dalam kekuatan fisik atau pertempuran yang gemilang, tetapi dalam sebuah keputusan yang akan mengguncang dunia. Dengan langkah mantap, Putri Dyah Pitaloka mendekati Raja Hayam Wuruk, yang berdiri dengan penuh kesombongan di medan perang. Di tengah gelapnya medan perang yang dipenuhi darah dan gemuruh senjata, Dyah Pitaloka melangkah sendirian. Wajahnya yang tenang menunjukkan keteguhan yang luar biasa, seolah ia adalah bagian dari bumi itu sendiri. Sebuah pengingat bahwa ia adalah perwujudan dari kebesaran tanah airnya. Wahai Raja Hayam Wuruk, kamu telah menghina kehormatan bangsaku. Dan kini, untuk menjaga harga diri kami, aku rela memberikan nyawaku. Tidak ada harga yang lebih tinggi dari kehormatan bangsaku. Bunuh aku jika itu yang kau inginkan, namun ingatlah bahwa darahku akan tetap mengalir untuk tanah airku. Hayam Wuruk, yang mendengar kata-kata penuh keberanian itu, terdiam. Di hadapan Putri Dyah Pitaloka, ia menyadari bahwa meski ia seorang raja dengan segala kekuasaannya, keberanian dan martabat seorang putri ini jauh lebih besar dari semua kekuatan dunia. Dia berdiri di hadapan seorang ksatria wanita yang bahkan tanpa senjata, memiliki kekuatan yang lebih dari ribuan prajurit. Namun, meskipun begitu, perang itu tetap terhindarkan. Pasukan Pajajaran yang dipimpin oleh Dyah Pitaloka berperang dengan semangat dan kebesaran hati. Tetapi takdir berkata lain, pasukan Pajajaran kalah, dan Dyah Pitaloka, sang putri yang tak kenal takut, akhirnya mengorbankan dirinya untuk menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut. Ia memilih untuk mati di medan perang, daripada melihat lebih banyak nyawa melayang. Biarkan darahku menjadi saksi bisu bagi kebesaran bangsa ini. Jangan biarkan kehormatan kami tercemar, karena sesungguhnya lebih baik mati terhormat daripada hidup tanpa martabat. Hari itu, Putri Dyah Pitaloka menjadi legenda, bukan hanya karena pengorbanan dirinya, tetapi karena pengertian mendalam yang dia miliki tentang harga diri dan keberanian. Walaupun tubuhnya jatuh di medan perang, semangatnya tetap hidup. Dia bukan hanya seorang putri, dia adalah simbol dari kesatria sejati, yang rela mengorbankan segalanya demi kebaikan bangsanya. Sejak itu, nama Putri Dyah Pitaloka menjadi bahan perbincangan di setiap sudut kerajaan, dari gunung-gunung tinggi hingga lautan luas. Para pemimpin, prajurit dan rakyat
mengenang dengan penuh hormat pengorbanan sang putri yang rela mengorbankan dirinya untuk kehormatan negeri. Cerita tentangnya turun-temurun menjadi teladan bagi setiap generasi. Dari setiap anak yang lahir di tanah Pajajaran, terukir sebuah cita-cita untuk selalu memegang teguh kehormatan, mengutamakan tanah air di atas segalanya, dan mengingat bahwa dalam setiap pengorbanan yang tulus, ada kekuatan yang mampu mengubah dunia. Putri Diah Pitaloka tidak hanya dikenang dalam sejarah sebagai seorang wanita yang mengorbankan dirinya dalam perang, tetapi sebagai sosok yang mengajarkan bahwa keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk memilih pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar. Dengan pengorbanannya, ia mengajarkan bahwa kehormatan dan martabat bangsalah yang harus dijunjung tinggi, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Ia Fantium Faktanjas Kepas.